Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Mereka bersembilan kini telah memasuki dungeon. Kita sudah hampir sampai di lantai pertama dungeon. Tetap waspada. Lukas berkata, di sini terlihat aneh karena dari tadi tidak ada satupun bis yang muncul. Saat itu terlihat sebuah kerikil yang jatuh dari atas. Landon yang melihat ke arah atas, dia sangat kaget. Ternyata para bis terlihat bersiap menyergap mereka dari atas. Menghindar semuanya. Para bis itu turun untuk melakukan serangan mereka. Merunduk. Para petualang membuat formasi menghadapi para bis yang kini telah mengepung mereka. Mereka terlihat bisa mengatasi serangan para bis tersebut. Namun Landon mengingatkan pada mereka, tujuan kita bukan untuk membunuh mereka. Simpan mana kalian. Tapi di saat itu Lukas malah memamerkan kekuatannya dengan mengeluarkan sihir api yang berlebihan. Bukankah sudah kubilang tadi, jangan buang manamu untuk mereka. Itu semua berlebihan. Apa kau tahu dungeon macam apa ini? Cih, apa masalahnya? Aku sudah membunuh semuanya dengan cepat, jadi semua orang bisa menyimpan mana mereka. Landon mengajak semuanya untuk langsung pergi dari titik ini sebelum para bis muncul dan menyerang lagi. Dia menjelaskan bahwa dungeon ini terkenal dengan penghuni misterius, mereka yang telah lolos dari genggaman maut dan tidak bisa lagi dibunuh. Dengan tidak adanya inti mana yang bisa dihasilkan dengan berpetualang dan tidak ada akhir untuk pertarungan, sangat masuk akal jika penjelajah pertama dungeon ini menamainya dengan kuburan yang mengerikan. Saat ini mereka telah sampai di tempat pintu masuk rahasia yang ditemukan oleh Landon. Akhirnya, inilah alasan kami mendatangi dungeon terkutuk ini. Elijah, bisakah kau membuat pijakan untuk kita? Dengan kemampuan elemen tanah, Elijah membuat pijakan untuk masuk ke pintu rahasia itu. Landon yang dulu pernah masuk dalam dungeon ini berkata dia hanya berhasil masuk sampai titik ini sebelum dia memutuskan untuk kembali dari dungeon ini. Tidak perlu dikatakan apa yang ada di bawah, tapi aku percaya artefak yang bertanggung jawab untuk memungkinkan orang-orang hidup kembali mungkin ada di sana. Asalkan aku mendapatkan bagian yang adil dari penjualan harta karun, apapun yang ada di bawah sana, aku tidak akan mempermasalahkan. Tentu saja, Kriol. Kalau begitu, ayo kita pergi. Mereka melanjutkan perjalanan di dalam dungeon yang sangat gelap dan keadaannya juga sangat lembab. Saat itu, Samantha tidak sengaja menginjak jebakan saat dia melangkah. Arthur langsung bergerak mendorong Samantha dan menangkis jebakan tersebut. Para petualang terkejut. Hei, kenapa kau tidak memperingatkan kami mengenai jebakan di sini? Tidak ada jebakan saat aku kemari sebelumnya. Emiter yang dari awal selalu mencari muka di depan Samantha, dia kembali melakukan hal tersebut. Apa kau perlu aku sembuhkan? Tidak usah, aku baik-baik saja. Arthur mengamati jebakan yang hampir mengenai Samantha tadi. Ternyata itu bukanlah jebakan, melainkan adalah manabis. Sontak saja mereka semua langsung kaget. Ternyata di titik tempat ini sangat berbahaya. Mereka semakin memasuki ke dalam ruang dungeon. Para petualang merasakan hawa yang sangat panas. Ternyata mereka telah sampai di pintu masuk rahasia tujuan mereka. Landon merasakan ada yang salah pada tempat ini. Arthur juga merasakannya. Hawa panas ini bukan karena panas yang membara, tetapi karena tekanan kuat yang meluap terdapat di sana. Ruangan yang mereka masuki kini terlihat banyak sekali lubang-lubang yang menyemburkan uap panas. Tiba-tiba terjadi getaran kuat dari bawah.
Ada apa lagi sekarang? Aku juga tidak tahu. Seketika muncul dari bawah cacing raksasa yang terlihat akan menyerang Arthur dan yang lainnya. Emitter terlihat sangat takut. Landon menyuruh Kriol untuk membuat dinding pelindung. Kriol melompat dan mengangkat perisainya. Dia menghentakkannya ke tanah untuk menciptakan perisai perlindungan untuk melindungi mereka. Landon, apa makhluk itu dulu ada di sini? Tidak ada. Aku tidak menemuinya. Ini tidak masuk akal jika ada spesies manapis baru yang memasuki dungeon seperti ini. Dia datang, bersiap semuanya. Namun, Landon dan yang lainnya sangat kaget. Ternyata cacing raksasa itu tidak menyerang mereka. Ini ada yang aneh. Cacing raksasa itu terlihat menghindari sesuatu. Kelihatannya dia tidak mengejar kita. Lagi-lagi sifat buruk Emitter kembali muncul. Lalu, apakah kita akan berdiri saja dan memperhatikan cacing menggali, atau kita akan pergi mencari artefak? Nona Samantha, ikuti persis di belakangku. Aku akan merasa senang untuk melindungimu. Kupikir itu bukan ide yang bagus. Emitter, kembali. Kita perlu menilai apa yang terjadi sebelum kita memasuki gua lebih jauh. Arthur merasakan ada yang aneh. Dia memperhatikan lubang-lubang uap yang ada di tempat tersebut, seperti bersiap akan menyemburkan sesuatu. Ternyata benar. Lukas, keluarkan pelindung gelombang panas. Arthur langsung berlari ke arah Landon dan menariknya. Sekarang, Lukas, keluarkan. Arthur juga berteriak pada Emitter untuk mengeluarkan sihir pemulihan. Namun itu sepertinya sudah terlambat. Ledakan uap panas pun terjadi. Lukas terlihat masih menahan gelombang panas itu. Samantha juga membantu dengan sihir air berlindung. Akhirnya ledakan itu bisa mereka hindari. Namun Emitter yang dari tadi berjalan terlalu jauh karena mencari muka. Alhasil dia tidak berada dalam jangkauan sihir perlindungan, sehingga kini dia tewas mengenaskan, terpanggang oleh semburan uap yang sangat panas.